warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisa Mulia Cantika dengan NPM 40221200064. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Widyatama dengan program studi manajemen. Nah, di sini saya akan meminta tanggapan dari guru serta siswa bagaimana perundungan ini bisa terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kita seharusnya merasa aman, diterima, dan didukung untuk berkembang. Namun, bagi sebagian siswa, kenyataan ini bisa sangat berbeda. Mereka menghadapi perundungan, tindakan yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan bekas luka yang mendalam di hati dan pikiran. Lalu, apa sih perundungan itu? Perundungan adalah isu serius yang tidak boleh diabaikan. Jadi setiap tahunnya, ribuan siswa di seluruh dunia mengalami perundungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam video ini, kami akan membahas apa itu perundungan, mengapa hal ini bisa terjadi, dan yang paling penting, bagaimana kita semua sebagai siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat dapat bersama-sama mencegah dan menangani perundungan di sekolah. Karena setiap anak berhak merasa aman dan dihargai. Mari kita pahami lebih dalam tentang isu ini dan bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, ramah, dan inklusif untuk semua. Oke, jadi hari ini aku bakalan berbincang-bincang dengan salah satu seorang siswa, sebut aja namanya De Putri, yang di sekolahnya itu pernah menjadi korban perundungan. Nah, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Jadi Dek bisa diceritain nggak sedikit gitu tentang apa yang kamu alami gitu pas kamu dirundung sama teman-teman kamu gitu. Oh iya boleh. Jadi dulu itu aku pernah ngalamin ya yang namanya bullying. Dulu aku tuh sempat pernah dikucilin sama teman dekatku pas kelas 7 dan posisinya sekarang aku udah kelas 8. Dan tak kenapa aku pun nggak ngerti tiba-tiba aku dikayak gituin. Seakan-akan aku ini orang yang lemah yang gak bisa ngelawan. Tapi memang benar pada saat itu aku gak bisa ngelawan karena kepikiran bahwa aku takut gak punya teman lagi. Jadi ketika dikucilkan seperti itu, aku selalu berdiam diri, gak berani ngomong apalagi ngelawan. Nah terus aku juga suka disuruh-suruh gitu sama temanku ini. Misalnya kayak disuruh ke kantin buat bawain makanan yang mereka mau. Terus dipintain uang juga lagi. Dan sampai uangku itu kadang sampai habis. Dan itu juga sering banget aku diperlakuin kayak gitu. Awalnya aku ngerasa biasa aja, tapi lama-kelamaan aku capek juga ya. Dan aku kayak gak bisa gerak sebebas aku. Aku selalu diancam kalau gak nurut ke mereka. Mereka bilang bakal jauhin aku dan gak mau temenan lagi. Aku di situ takut banget ya, aku gak bakal punya teman. Di situ aku malah ketakutan yang gak bisa diungkapkan. Mau coba ngelawan tapi gak bisa karena ya aku takut. Bahkan pernah juga dulu bukuku dicoret-coret sama mereka gara-gara aku gak ngasih contekan tugasku ke mereka. Aku nangis pas itu, kenapa mereka bisa segitunya memperlakukan aku, tetapi mereka gak peduli sama sekali ke aku. Terus mereka juga sering nyuruh-nyuruh aku buat ngerjain tugas mereka sampai beres. Terus juga nyuruh-nulisin materi. Ya aku nurut-nurut aja, saking takutnya sama mereka. Mungkin sikapnya seperti itu bullying yang pernah aku alami. Sampai-sampai aku pernah ngerasa trauma gara-gara ini. Untungnya pas kenaikan kelas, ke kelas 8 aku gak sekelas lagi sama mereka. Jadi apa sih yang kamu rasain gitu pas mengalami perundungan tersebut gitu? Jadi gimana sih rasanya gitu Dek? Jujur aku jadi ngerasa sangat sedih, malu. Aku jadi takut buat datang ke sekolah. Kayak rasanya tuh aku jadi takut banget menghadapin hari. Dan terkadang aku juga merasa gak ada yang peduli sama aku. Bahkan aku sempat berpikir bahwa berpindah sekolah mungkin jalan yang terbaik. Jadi
apa kamu pernah coba gitu berbicara dengan seseorang, misalnya berbicara tentang perundungan ini ke guru wali kelas atau guru BK atau mungkin bahkan orang tua gitu. Apa kamu pernah coba berbicara tentang ini gitu kepada mereka? Awalnya sih aku takut buat nyeritain ini ke siapapun, termasuk ke orang tuaku ataupun ke guru, karena khawatir takut masalahnya makin bertambah besar dan melebar kemana-mana. Tapi akhirnya aku mencoba memberanikan diri buat cerita ke orang tuaku bahwa aku jadi korban bully di sekolah. Oh, gitu ya. Jadi, bagaimana respon orang tuamu? Tentu saja respon orang tuaku pertama-tama pasti kaget banget. Ternyata anaknya dibully. Orang tuaku juga terlihat begitu sedih ketika aku bercerita tentang kejadiannya. Mereka taunya pada saat itu aku baik-baik aja di sekolah, tetapi nyatanya aku gak baik-baik aja. Dan orang tuaku langsung segera ingin bertemu dengan guru BK dan wali kelasku untuk membicarakan tentang masalah bullying ini. Oke, lalu setelah itu gimana nih kelanjutannya, Dek? Apa yang terjadi gitu? Dan apakah situasinya membaik apa gimana? Kelanjutannya sih setelah orang tuaku bertemu dan membicarakan masalah ini dengan guru BK dan wali kelasku, guruku langsung manggil siswa yang sering membuli aku. Terus guru BK juga langsung memberikan pembinaan juga kepada mereka. Jadi mungkin segitu aja pendapatnya ya? Ya, Oh, jadi makasih banyak Dek Putri ya atas keberaniannya untuk berbagi cerita ini gitu. Jadi semoga pengalaman Dek Putri ini bisa menjadi pelajaran ya bagi banyak orang. Jadi apa ada nih pesan yang ingin Dek Putri sampaikan gitu untuk para korban perundungan gitu di luar sana, kayak gimana? jangan pernah merasa sendiri ya guys. Ceritakan apa yang kamu alami ke orang yang kamu percaya, entah itu guru, orang tua, atau teman. Jangan biarkan perundungan menghancurkan semangatmu. Oke, terima kasih sekali lagi Dek Putri. Semoga kamu terus semangat ya dan semakin percaya diri. Makasih. Ya Kak, sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih ya Bu Mega telah bergabung dengan saya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perundungan di sekolah ya. Langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Menurut pandangan Ibu, mengapa perundungan ini masih menjadi masalah besar di lingkungan sekolah? Oke, sebelumnya terima kasih Meisha karena telah mengundang saya. Oke, untuk pertanyaan pertama ya. Nah, jadi perundungan masih menjadi masalah besar di lingkungan sekolah karena adanya beberapa faktor. Nah, pertama, bisa kurangnya kesadaran tentang dampak perundungan pada korban dan pelaku. Banyak siswa dan orang tua yang tidak menyadari bahwa perundungan dapat menyebabkan trauma, rendah diri, dan bahkan bunuh diri. Kedua, itu pengawasan yang kurang efektif dari pihak sekolah. Sekolah harus bisa memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan menangani kasusnya. Nah, yang ketiga, itu budaya saling menghormati yang kurang berkembang di lingkungan sekolah. Siswa juga harus diajarkan untuk menghormati perbedaan dan tidak memandang rendah kepada orang lain. Begitu. Oh iya, makasih. Lalu pertanyaan berikutnya, kan perundungan di sekolah ini sering dianggap sebagai masalah klasik ya Bu. Jadi bagaimana Ibu Mega ini melihat fenomena seperti ini di lingkungan sekolah kita? Ya, jadi fenomena perundungan masih cukup sering terjadi ya di lingkungan sekolah saat ini. Meskipun banyak upaya untuk pencegahan. Nah, perundungan masih menjadi masalah yang kompleks. Banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan karena korban takut atau malu. Oleh karena itu, sekolah harus bisa memiliki sistem pelaporan yang efektif dan anonim untuk memudahkan korban melaporkan kasus perundungan. Iya, baik.
Nah, apa yang biasanya menjadi pemicu terjadinya perundungan ini di antara siswa gitu? Nah, biasanya itu pemicu terjadinya perundungan di antara siswa, biasanya karena perbedaan fisik, sosial, atau kemampuan. Nah, siswa yang berbeda dari yang lain cenderung menjadi target perundungan. Selain itu, pengaruh lingkungan juga dapat memicu perundungan bagi siswa, karena siswa yang bergaul dan teman-teman yang suka membuli cenderung ikut-ikutan untuk melakukan perundungan. Oh, baik. Nah, lalu selanjutnya, apa yang biasanya dilakukan pihak sekolah ketika mengetahui adanya kasus perundungan seperti ini? Nah, jadi untuk pihak sekolah ini ya, kita biasanya memberikan mediasi, konseling, dan teguran sesuai aturan yang berlaku di sekolah kita ketika mengetahui kasus tersebut. Nah, mediasi ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Nah, sedangkan konseling ini diberikan untuk membantu korban untuk mengatasi trauma dan pelaku juga memperbaiki sikapnya. Nah, teguran yang diberikan kepada pelaku untuk memahami bahwa perundungan itu tidak dapat diterima atau perlakuannya itu salah. Terus, lalu sebagai guru, ini kan ibu ini sebagai guru. Nah, apa langkah awal yang ibu ambil ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban perundungan? Oke, nah biasanya kami sebagai guru ya, langkah awal guru itu ketika mengetahui siswa menjadi korban perundungan adalah mendekati siswa, mendengarkan keluhannya. Nah, guru juga harus membuat siswa merasa aman dan didukung. Guru juga harus memastikan bahwa siswa tidak sendirian dan memiliki seseorang untuk bicara. Jadi dirangkul istilahnya. Ah, iya. Terus, menurut ibu, jadi apa sih peran orang tua dalam membantu mencegah perundungan ini? Oke, jadi untuk orang tua di sini ya harus memiliki peran yang penting dalam membantu mencegah perundungan. Orang tua harus bisa mendidik anak tentang empati, pengendalian diri, dan menghormati orang lain. Nah, orang tua juga harus memantau aktivitas anak di sekolah dan berbicara dengan anak tentang perundungan. Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik dan menunjukkan bahwa perundungan tidak dapat diterima. Jadi selain kita bisa menjadi orang tua di rumah, orang tua juga harus apa ya? Orang tua juga harus melindungi anak-anaknya dari sekolah seperti apa, misalkan ditanyakan. Jadi jangan apa ya istilahnya kalau Sunda mah itu teh cul-culan gitu ke anak teh, Neng. Oh, iya. Terus, pertanyaan berikutnya, jadi apa dampak terbesar dari perundungan terhadap siswa, baik korban maupun pelaku? Ya, jadi kita bisa lihat ya, kalau ada kasus tentang perundungan ini, dampak terbesar dari perundungannya terhadap siswa adalah trauma dan menjadi rendah diri. Korban perundungan cenderung merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan tidak memiliki harapan. Nah, pelaku perundungan juga cenderung sulit untuk memperbaiki sikap dan memiliki masalah dengan hubungan sosial. Nah, perundungan juga dapat disebabkan siswa merasa tidak memiliki tempat di sekolah dan tidak memiliki tujuan hidup. Jadi kalau Inggrisnya mah hopeless. Oh, iya iya, paham. Jadi, bagaimana nih peran guru dalam mencegah dan menangani perundungan di sekolah? Nah, kalau ada kasus seperti itu ya, guru memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani perundungan di sekolah. Guru juga harus menjadi teladan yang baik dan menunjukkan bahwa perundungan tidak dapat diterima. Guru juga harus mengawasi interaksi siswa dan menciptakan lingkungan yang aman. Jadi selain guru yang berperan, orang tua juga penting untuk perlakuan anak di rumahnya. Jadi selain kita mendapatkan tentang pengetahuan perundungan di sekolah, orang tuanya juga harus itu di rumah harus memberi arahan kepada anak-anaknya bahwa perundungan itu
baik di sekolah atau di lingkungan sosial yang lainnya itu tidak bisa diterima. Itu perlakuan yang jelek, yang tidak boleh, yang tidak diharuskan untuk dibawa-bawa kepada dirinya. Jadi mungkin di sekolah itu langkah-langkah atau misalkan tentang apa ya, bila ada yang terjadi perundungan biasanya di sekolah seperti itu. Baik, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya, Ibu, dan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara langsung dengan Ibu mengenai perundungan di sekolah. Dan semoga kedepannya tidak ada lagi yang namanya perundungan antar siswa gitu, karena itu dampaknya sangat berbahaya ya, apalagi bagi korban gitu. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, Neng, sama-sama. Ibu juga makasih ya. Perundungan di sekolah adalah masalah yang bisa kita hadapi bersama. Dengan saling mendukung, berbicara, dan bertindak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk semua. Ingat, setiap tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Laporkan perundungan, berikan dukungan kepada korban, dan tanamkan nilai empati sejak dini. Kami mengajak semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat, untuk bergerak bersama, karena menghentikan perundungan bukan hanya tugas seseorang, melainkan tanggung jawab kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.